latar belakang studi kasus yang kita mengambil dari dua perbankan di Indonesia, itu ada perbankan muamalah syariah dengan Bank Mandiri. Latar belakang akan dijelaskan oleh Kaslah. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi, termasuk dalam dunia perbankan. Digital banking menjadi salah satu inovasi penting yang diadopsi oleh berbagai institusi keuangan, baik bank syariah maupun konvensional. Bank Muamalat sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia dan Bank Mandiri sebagai salah satu bank konvensional terbesar memiliki pendekatan berbeda dalam memanfaatkan digital banking untuk menarik nasabah. Namun, efektivitas strategi digital banking ini dapat dalam menarik nasabah masih menjadi pertanyaan. Digital banking tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut bagaimana strategi tersebut diterima oleh masyarakat dengan kebutuhan dan preferensi yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas strategi digital banking yang harus diterapkan di Bank Muamalat dan Mandiri dalam menarik nasabah. Ada rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi strategi digital Bank Muamalat dan Bank Mandiri. Yang kedua, ada seberapa efektif strategi digital banking Bank Muamalat dibandingkan dengan Bank Mandiri dalam menarik nasabah. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas strategi digital banking pada kedua bank tersebut. Terus ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis implementasi strategi digital banking di Bank Muamalat dan Bank Mandiri. Yang kedua, membandingkan efektivitas strategi digital banking kedua bank tersebut dalam menarik nasabah. Yang ketiga, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi digital banking pada kedua bank tersebut. Dan selanjutnya ada materi tentang triangulasi data. Di sini ada 3 macam. Untuk yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada analisis komparatif, dan yang ketiga ada regresi linear. Untuk yang pertama ini di statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian seperti frekuensi, presentasi, rata-rata, dan standar deviasi. Hal ini akan memberikan gambaran tentang karakteristik nasabah dan penggunaan digital banking dari kedua bank, Mandiri maupun Bank Muamalat. Yang kedua ada analisis komparatif, digunakan untuk membandingkan efektivitas strategi digital banking antara Bank Muamalat Syariah dan Bank Mandiri. Untuk analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan uji independen sample tes untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kedua kelompok nasabah Bank Muamalat Syariah dan Mandiri konvensional. Dalam hal ini tingkat penggunaan dan kepuasan terhadap layanan digital banking. Dan untuk yang ketiga ya ada regresi linear untuk menguji pengaruh variabel independen strategi digital banking terhadap variabel independen tingkat adopsi dan kepuasan nasabah. Regresi ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan digital banking. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi digital banking pada Bank Muamalat dengan Bank Mandiri. Itu kita dibagi menjadi 7. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Itu yang mempengaruhi adalah infrastruktur yang baik memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Kecepatan dan kestabilan transaksi sangat tergantung pada kualitas teknologi yang dimiliki oleh bank. Jadi antara bank syariah dengan bank konvensional, mereka faktor yang sangat mempengaruhi salah satunya adalah infrastruktur teknologi, karena akan meningkatkan mengenai bagaimana proses dari nasabah untuk mengakses jaringan internet. Selain itu yang kedua ada adopsi teknologi oleh nasabah. Adopsi teknologi oleh nasabah itu adalah pengaruh adopsi teknologi oleh nasabah berpengaruh langsung terhadap efektivitas strategi digital banking. Semakin banyak nasabah yang mengadopsi teknologi baru, semakin tinggi pula efektivitas strategi digital banking. Itu pun diadopsi oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah. Yang ketiga ada kualitas layanan dan kemudahan pengguna. Untuk kualitas layanan dan kemudahan pengguna, jika aplikasi digital banking Bank Muamalat sulit digunakan atau kurang responsif, nasabah mungkin merasa frustasi dan tidak mau melanjutkan penggunanya. Kemudahan pengguna
menggunakan pengaruh yang sangat kuat untuk keamanan, karena keamanan yang buruk atau kerentanan terhadap serangan cyber dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap layanan digital banking. Maka dari itu internet banking ataupun m-banking dari kedua bank tersebut difasilitasi dengan mobile banking dengan password dan sebagainya untuk mengurangi cyber atau mengamankan keamanan nasabah. Dan kelima, regulasi dan kebijakan pemerintah. Bank Muamalat dan Bank Mandiri, kebijakan pemerintah terkait regulasi perbankan digital seperti pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan standar teknologi. Pengaruhnya adanya regulasi yang memadai dan kebijakan yang mendukung digitalisasi perbankan untuk saat ini. Untuk yang keenam, kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang berkompeten akan mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem yang efisien dan responsif. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran dan edukasi nasabah. Jika bank muamalah tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada nasabah tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi digital banking, tingkat adopsi dan penggunaan data rendah meskipun layanan digital sudah cukup baik. Maka dari itu, dari bank muamalah ataupun bank konvensional untuk saat ini sedang melakukan branding kepada nasabah untuk bagaimana tata cara menggunakan m-banking yang baik dan benar, dan manfaat apa dan fitur apa saja yang bisa digunakan oleh nasabah tatkala saat menggunakan m-banking, internet banking atau layanan perbankan lainnya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Aku Yang boleh. mau nanya pertanyaannya aja ya, bagaimana strategi mana yang lebih efektif dalam menarik nasabah baru digital banking di bank muamalah atau strategi konvensional internet ini? Karena keterbatasan ya, karena banyak dipakai, kita dibatasi hanya dua pertanyaan saja. Ada lagi? Mau nanya dong, apakah bank muamalah menghadapi tantangan tertentu dalam mengimplementasikan digital banking, terutama dalam ekosistem perbankan syariah? Baik, selanjutnya dari kita tanya apakah bank muamalah menghadapi tantangan tertentu dalam mengimplementasikan digital banking, terutama dalam ekosistem perbankan syariah? Untuk jawabannya ya, bank muamalah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menghadapi beberapa tantangan khusus dalam mengimplementasikan digital banking, terutama terkait dengan ekosistem perbankan syariah ya. Beberapa tantangan yang mungkin yang bakalan dihadapi oleh bank muamalah ini sendiri, yang pertama ada kompleksitas kepatuhan syariah, yang kedua ada edukasi nasabah tentang perbankan syariah, yang ketiga ada infrastruktur teknologi yang terbatas. Misalnya untuk bank muamalah itu sendiri belum ada fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan bank-bank sebelumnya. Yang keempat ada daya saing dengan perbankan konvensional. Yang kelima ada tantangan dalam pengembangan produk digital. Yang keenam ada keamanan dan perlindungan data. Dan itu aja mungkin pengembangan Baik, terima kasih banyak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Melisa, yang itu pertanyaannya strategi mana yang lebih efektif dalam menarik nasabah digital banking muamalah atau strategi bank konvensional yaitu Bank Mandiri. Untuk strateginya bergantung pada segmen target dan perbankan itu sendiri. Tapi kalau digital banking muamalah lebih efektif dalam menarik generasi muda dan nasabah yang mencari layanan perbankan syariah berbasis teknologi. Namun untuk strategi kombinasi konvensional yang ada di Bank Mandiri itu lebih fleksibel dan dapat menjangkau basis nasabah yang lebih luas, termasuk mereka yang mengandalkan layanan cabang fisik. Nah, untuk itu kedepannya digital banking memiliki potensi yang besar, tetapi perbankan konvensional tetap relevan bagi segmen tertentu. Oleh karena itu, bank yang mampu mengoptimalkan strategi digital sambil tetap mempertahankan layanan konvensional yang berkualitas akan lebih unggul dalam menarik dan mempertahankan nasabahnya. sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama.
Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, teknologi yang digunakan dalam mobile banking Bank Muamalat Indonesia ataupun bank konvensional memberikan pengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk penggunaannya. Kemudian penggunaan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat masyarakat. Fitur layanan yang disediakan dalam aplikasi mobile banking juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk penggunaan layanan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada